Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang keempat, yaitu memisahkan bilangan genap dan bilangan ganjil. Baiklah, saya akan membacakan pada algoritma dan deskripsi pada program, yaitu program dimulai dengan mendeklarasikan variabel n sebagai jumlah data serta x dan y sebagai indeks untuk array hasil. Program juga mendeklarasikan 3 array, yaitu A sebagai array utama, B untuk menyimpan bilangan genap, dan C untuk menyimpan bilangan ganjil. Program meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan, kemudian membaca setiap bilangan dan menyimpannya ke dalam array A. Selanjutnya, program melakukan pengulangan untuk mengecek apakah setiap array, jika bilangan tersebut genap, maka dimasukkan ke array B, sedangkan jika ganjil dimasukkan ke array C. Setelah semua data diproses, kemudian menampilkan isi array genap dan array C ganjil. Lalu program selesai. Kita akan melakukan penjelasan pada program, yaitu memulaikan program. Yang kedua, mendeklarasikan n, x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, dan deklarasikan array A, B, dan C. Lalu input jumlah data, lalu input elemen array A, dan lakukan perulangan untuk setiap elemen. Jika bilangan genap maka simpan ke B. Jika ganjil, maka simpan ke C. Tampilkan ke array B dan tampilkan array C. Lalu program selesai. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan pada program C++ di aplikasi CodeBlock. Yang pertama, include IOStream, memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Lalu using namespace std supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Selanjutnya, in main, fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Lanjut kita melakukan integer n, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, itu sama aja. N itu jumlah data, x itu indeks untuk array genap, dan y itu untuk indeks untuk array ganjil. Selanjutnya langsung saja for untuk perulangan untuk input data sebanyak n kali. Selanjutnya cin a array i, yaitu menyimpan setiap bilangan ke dalam array A. Kita melakukan for lagi, yaitu proses memisahkan bilangan genap dan ganjil, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n. Itu termasuk perulangan untuk mengecek setiap elemen array A. Jika array A sisa 2, maka membandingkan 0, maka kita melakukan proses bx sama dengan ai. Jadi bagian ini mengecek apakah bilangan habis dibagi 2 atau disebut genap. Maka kita, jika genap, simpan ke array B. Tambah indeks array B agar posisi berikutnya tidak tertimpa. Selanjutnya, jika tidak genap berarti disebut ganjil. Jika ganjil, maka simpan ke array C. Lanjut kita melakukan proses y sama dengan y plus 1 itu, yaitu tambah indeks array ke C. Nah, bagian ini menampilkan isi array B, yaitu bilangan genap. Kita cout ini tidak penting, ini hanya untuk merapikan saja, menampilkan judul output genap. For ini melakukan perulangan sesuai jumlah data genap. Lanjut cout
cetak bagian array B, menampilkan setiap elemen genap. Nah, setelah itu kita menampilkan isi array bilangan ganjil sekarang, yaitu for I sama dengan 0, I lebih kecil dari Y, yaitu perulangan sesuai jumlah data ganjil. Nah, cout untuk mencetak pada array C untuk menampilkan setiap elemen ganjil. Nah, cout and line ini untuk pindah baris agar output rapi. Nah, kita akan melakukan build and runningnya terlebih dahulu. Kita akan memasukkan jumlah bilangannya 6, lanjut isi 2, 5, 8, 7, 10, dan 3. Array B itu genap. Benar, ini adalah genap, yaitu 2, 8, 10. 2, 8, 10. Dan array C itu ganjil, yaitu 5, 7, dan 3. 5, 7, dan 3. Baiklah, kita akan melakukan pada penjelasan pada flowchart. Waduh. Yang baru mula-mula itu lakukan start. Lanjut inisialisasi bahwa X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lalu kita input N. Kita melakukan for untuk mencetak bagian A, array A. Bukan mencetak sih, lebih ke untuk menginput A. Menginput tidak deh. Benar, ini untuk mencetak bagian A. Lanjut kita melakukan perulangan dari I++. Nah, jika ini selesai, maka kita lanjut pada for lagi, yaitu I sama dengan 0 to N. Kita melakukan pengecekan, maka array A sisa bagi 2 adalah 0, maka kita melakukan proses jika genap, maka untuk menyimpan nilai B atau genap. Jika tidak, maka kita menyimpan C atau ganjil. Kita melakukan I++. Nah, kita melakukan mencetak bagian array B genap, yaitu kita melakukan pengulangan I sama dengan 0 to X. Nah, lalu kita cetak BI atau array B. Lalu kita akan melakukan perulangan baris. Setelah itu kita melakukan pencetakan pada array ganjil atau array C. Nah, setelah itu kita akan melakukan for, yaitu I sama dengan 0 to Y, maka dia akan cetak ganjil, yaitu array C. Lakukan for atau melakukan pengulangan dan program selesai. Selanjutnya kita akan membacakan pada pseudocode tersebut. Nah, yang pertama-tama kita membutuhkan variabel atau mendeklarasikan integer, yaitu nxy, array A, array B, dan array C. Lalu begin, yaitu memulaikan program. X dan Y ini untuk inisialisasi saja bahwa X ini adalah 0 dan Y ini adalah 0. Lalu kita akan melakukan cetak N, melakukan for I diisi dari 0 to N kurang 1 do. Lalu input array A. Ya benar. Kita akan input pada array A, lalu kita melakukan N for atau program selesai pada for. Selanjutnya kita memasuki pada for I diisi 0 to N dikurangi 1 do. Jika A
diisi jika array A modulus 2 itu termasuk mana ya, sisa pembagian 2 sama dengan 0, maka kita genap itu jika array A sisa pembagian 2 adalah 0, maka dia genap. Jika tidak, maka dia ganjil. Begini. Lalu and if ini program selesai. Program selesai bagian if saja. Dan and for program selesai pada for. Ya, benar. Lalu kita melakukan cetak bagian genapnya membutuhkan for i diisi 0 to x kurangi 1 do. Lalu cetak array B. Selanjutnya selesai for bagian genap. Sama seperti tadi pada ganjil, for i diisi 0 to y dikurangi 1 do. Lalu cetak array C. Selanjutnya and for. Setelah itu program selesai. Kita akan melakukan penjelasan running, yaitu misalkan inputnya itu adalah n sama dengan 6, maka A sama dengan 2, 5, 8, 7, 10, 3. Maka kita melakukan prosesnya. Program membaca setiap bilangan yang pertama 2. 2 ini adalah genap karena masuk ke B. Jadi array 2. Lalu 5 ini adalah ganjil, maka masuk bagian C. 5. Lanjut pada 8, genap. Itu adalah genap ya, 8. Lalu genap ini diisi dari B, jadi akan dimasuk jadinya 2,8. Dan 7 itu adalah ganjil, maka cetak C. Maka kita outputnya 5,7. Nah, lalu angka 10 ini nih adalah genap. Maka kita genap ini kita masukkan pada B dan hasilnya 2, 8 dan 10. Dan yang terakhir itu 3, yaitu ganjil C, maka 5, 7 dan 3. Beginilah hasil pada program tersebut. Nah, demikian penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.